Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu Seksagesima di tanggal 20 Februari di tahun 2022 diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 hingga ayat yang ke-37. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu Seksagesima di tanggal 20 Februari di tahun 2022 dengan tema membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara yang terkasih, mengawali khotbah ini saya ingin sampaikan sebuah ilustrasi tentang bagaimana kita membalaskan kejahatan dengan kebaikan demi terciptanya suatu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Alkisah, pada zaman dahulu di sebuah desa, hiduplah keluarga pemburu dan peternak yang bertetangga. Untuk membantu saat berburu, si pemburu memiliki anjing-anjing peliharaan yang galak namun kurang terlatih. Celakanya, saat di rumah, anjing-anjing itu sering melompati pagar dan melukai domba-domba si peternak domba. Walaupun sudah diperingatkan untuk menjaga anjing-anjingnya, si pemburu tidak mau peduli. Hingga suatu hari, kembali salah seekor domba diserang dan terluka cukup parah. Akhirnya habislah kesabaran si peternak domba itu. Dan setelah berpikir panjang, ia memutuskan pergi ke kota untuk menemui seorang hakim yang bijaksana. Setelah sang hakim mendengarkan cerita dari si peternak itu, dia berkata bijak, "Wahai peternak yang baik, saya sebagai hakim terhadap aduanmu bisa saja menghukum si pemburu tersebut untuk mengganti kerugianmu dan memerintahkan dia untuk merantai atau mengurung anjing-anjingnya. Tetapi bila itu saya lakukan,
kamu akan kehilangan seorang teman. Mana yang lebih kamu inginkan? Teman atau musuh yang jadi tetanggamu? Pak Hakim, jujur, walaupun saya merasa dirugikan secara materi, tetapi saya tidak ingin punya musuh. Apalagi tetangga yang telah menjadi kawan saya sedari kecil, kata si peternak dengan suara murung. Jawaban yang baik dan bijaksana. Jika kamu ingin domba-dombamu aman, tetapi tetanggamu menjadi teman yang baik, saya berikan sebuah saran. Silahkan kamu jalankan. Setelah mendengar saran sang hakim, si peternak langsung mengiyakannya. Sesampainya di rumah, peternak itu segera menuju ke kandang tempat dia beternak dan memilih sepasang anak domba yang sehat, kemudian menghadiahkannya kepada anak-anak tetangganya. Keluarga si pemburu menerima hadiah itu dengan penuh sukacita. Tak lama, anak-anak pun asyik bermain dengan domba-domba kecil yang lucu tersebut. Dan keesokan harinya, mulai berkunjung ke rumah si peternak untuk belajar bagaimana caranya merawat domba-domba tersebut. Melihat kebahagiaan anak-anaknya tanpa diminta, si pemburu dengan sukarela mengurung anjing-anjingnya agar tidak mengganggu domba-domba kecil kesayangan anak-anaknya itu. Dan sejak saat itu pula, domba-domba si peternak pun menjadi aman. Dan untuk membalas kebaikan si peternak, si pemburu selalu membagi hasil buruannya kepada si peternak. Dan si peternak pun membalasnya dengan mengirimkan susu dan keju dari hasil peternakannya. Akhirnya singkat cerita, si pemburu dan si peternak pun kembali bertetangga dengan bahagia. Saudara yang terkasih, makna dari kisah tersebut adalah cara terbaik untuk mengalahkan dan mempengaruhi orang lain adalah dengan berbuat kebaikan dan belas kasih. Saat keburukan dan sifat ego dibalas dengan kebaikan, ternyata hasilnya membawa manfaat dan kebahagiaan bersama. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan ini kita sering diperhadapkan dengan beragam persoalan, mulai dari permasalahan yang sederhana hingga yang rumit. Tentunya sebagai manusia yang memiliki akal pikiran, kita pasti akan mencari cara menghadapi masalah itu dengan harapan kita akan memenangkannya. Cara berpikir ala dunia ini pasti menawarkan 1001 cara yang dianggap jitu dan terbaik, termasuk dalam menghadapi atau mengalahkan musuh atau orang yang membenci kita. Namanya manusia tidak pernah ingin kalah, maunya menang terus. Yang namanya musuh pasti harus dikalahkan. Tetapi berbeda dengan pengajaran Tuhan Yesus, bahwa dalam menangani konflik dengan sesama manusia, tidaklah dengan cara kekerasan atau dengan cara yang lazim dipilih oleh dunia ini. Jika orang-orang dunia telah membiasakan diri berlaku benci kepada orang yang membencinya, namun berbeda bagi Yesus. Cara demikian bukanlah solusi yang tepat. Di hadapan orang banyak yang datang untuk mendengarkan pengajarannya, Tuhan Yesus mengajarkan suatu pengajaran yang sangat berbeda dengan perkataan, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Di sini Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada kita untuk menyelesaikan suatu konflik permusuhan dengan cara yang berbeda dari konsep yang sudah umum dilakukan oleh manusia. Saudara yang terkasih, cara hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus memang adalah cara hidup yang sulit untuk kita pahami dengan logika kita. Sebab bagaimana mungkin kita mengasihi orang yang sudah jelas-jelas membenci kita? Bagaimana mungkin kita mengasihi orang yang sudah memukul kita, orang yang sudah mencuri milik kita, orang yang sudah menyakiti hati kita? Namun kita justru dipanggil, ditugaskan untuk mengasihinya. Disinilah kita dapat melihat dengan jelas kebesaran kasih Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Dan Tuhan Yesus menginginkan kita untuk hidup
melakoni kasih Allah yang demikian. Inilah yang disebut berani tampil beda. Sebab kita bukan lagi milik dunia ini, melainkan kita adalah milik Kristus. Saudara yang terkasih, dunia ini mengajarkan untuk mengasihi orang yang mengasihi kita. Dunia ini mengajarkan kita untuk menghakimi orang yang telah berbuat jahat. Dunia ini mengajarkan kita untuk menuntut kembali apa yang telah dirampas oleh orang lain dari kita. Dunia ini telah mengajarkan hukum pembalasan. Namun berbeda dengan pengajaran Tuhan Yesus, Ia justru mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang tanpa melihat latar belakangnya. Apakah dia orang asing bagimu? Apakah dia seorang yang benci kepadamu? Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak merancangkan kejahatan bagi orang yang telah berbuat jahat atau berbuat curang kepada kita. Melainkan Ia berkata, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cara hidup mengasihi juga harus ditunjukkan dengan tidak saling menghakimi ataupun saling menghukum. Sebab jikalau kita saling menghakimi, saling menghujat, atau saling menghina, itu sama saja dengan cara hidup yang belum mengenal Yesus. Namun, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk hidup saling mengampuni. Pengajaran yang demikian adalah sebuah pukulan telak bagi setiap orang yang telah membiasakan diri dengan cara duniawi. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus bukan hendak membiarkan ketidakadilan atau kejahatan semakin merajalela. Justru sebaliknya, Tuhan Yesus ingin kejahatan itu berhenti dengan cara membalas kejahatan dengan kebaikan. Jika kita mengentalkan pikiran, maka hal itu akan sangat sulit. Kuasa dunia ini akan membuat kita tersesat. Itulah sebabnya sampai saat ini masih banyak orang yang sulit untuk saling memaafkan. Ada begitu banyak orang yang gengsi untuk memaafkan sesamanya. Ada begitu banyak orang yang merasa malu untuk minta maaf. Ia merasa kalah ketika ia yang lebih dahulu meminta maaf. Ia merasa terhina ketika ia harus menegur orang yang sudah membencinya. Alasannya sangat sederhana. Dia akan berkata, toh bukan aku yang salah, tapi dia. Ya wajarlah kalau dia yang duluan minta maaf kepadaku. Kalau dia tidak minta maaf, ya sudah. Mau sampai kapanpun aku tidak mau berdamai. Atau orang Batak akan berkata, mardomu di tanorarapi jadima. Lalu, jika hal yang demikian yang kita pertahankan, apa gunanya? Yang pasti, ketika di antara mereka yang berselisih, tidak ada yang mau saling memaafkan, maka permusuhan dan kebencian akan semakin berlarut-larut. Saudara yang terkasih, ketahuilah bahwa itu semua adalah cara-cara iblis yang menjebak kita, yang menyesatkan kita. Iblis tidak mau kita hidup dalam damai. Iblis tidak mau kita hidup saling memaafkan. Iblis tidak mau rumah tanggamu, keluargamu, persahabatanmu, bahkan persekutuanmu di tengah-tengah gereja berada dalam situasi yang damai. Iblis mau semua hidupmu dalam keadaan yang berantakan. Engkau hidup dalam kebencian, engkau hidup dalam permusuhan. Iblis mau kita hidup saling memendam kesalahan orang lain. Iblis mau kita untuk mencari cara membalas dendam kepada orang yang kita benci. Tetapi ketahuilah, itu sangat menyesatkanmu dan tidak ada gunanya bagimu. Engkau tidak diuntungkan di situ. Yang beruntung adalah iblis. Yang rugi adalah engkau yang mau disesatkan oleh kuasa iblis itu. Karena itu, saat ini buka hati dan pikiranmu. Ingatlah, tugasmu adalah mengalahkan iblis dengan cara
mau menerima tuntunan Roh Kudus, menerima pengajaran Tuhan Yesus untuk hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, hidup saling mengasihi, bahkan mengasihi dan memaafkan orang yang memusuhimu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, pernah berkata demikian, "Jika engkau ingin mengalahkan musuhmu, jadikanlah dia menjadi sahabatmu." Jemaat Tuhan, pernyataan itu sungguh sangat luar biasa. Bayangkan jika musuhmu tiba-tiba menjadi sahabatmu. Dunia ini, orang lain yang melihatnya akan gempar. Mereka akan bertanya-tanya, kok bisa seperti itu? Tiba-tiba mereka bisa bersahabat. Mereka akan gusar melihat engkau telah dapat bersahabat dengan orang yang dulunya adalah musuhmu. Namun, yang sering terjadi adalah manusia sering terobsesi untuk mengalahkan, mempermalukan musuhnya. Ketika musuhnya mengalami kesusahan, justru ditertawakan. Akibatnya permusuhan semakin menjadi-jadi. Namun cobalah seandainya engkau mendoakannya, engkau membantunya, engkau mendekatinya. Yakinlah, sekeras-kerasnya batu pasti hancur juga. Sebenci-bencinya ia padamu, jika engkau datang dengan niat yang sungguh dan saling bermaafan, pasti akan ada damai di antara kehidupanmu dengan orang yang kau anggap musuh selama ini. Yang awalnya adalah permusuhan, pasti akan berubah menjadi sebuah persahabatan. Apa yang disampaikan oleh Abraham Lincoln bukan persoalan siapa menang atau siapa yang kalah. Namun intinya adalah, maukah engkau bersahabat dan berdamai dengan semua orang? Maukah engkau mengalah demi sebuah kebenaran yang sejati? Saat ini kita ditantang untuk berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus, yaitu mengasihi musuh dengan berbuat baik kepada orang yang membencimu. Mungkin kedengarannya terlalu berlebihan, atau bahkan sesuatu hal yang terlalu atau bahkan mustahil, tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal bagi dunia ini. Tapi cobalah saudara lakukan. Buktikan sendiri. Pasti engkau akan merasa ada damai di hatimu ketika engkau tidak punya kebencian dengan siapapun juga. Ketahuilah, orang yang selalu memendam kebencian dalam hatinya, jiwanya, kelakuannya, pikirannya, tingkah lakunya tidak akan tenang. Namun orang yang selalu merindukan kedamaian, maka jiwanya akan selalu dilingkupi dengan damai sejahtera. Manakah yang saudara pilih? Hidup dalam permusuhankah dan jiwamu tidak tenang? Atau hidup dalam perdamaiankah dan engkau akan merasa kenyamanan dalam jiwamu? Sebagai orang Kristen, pilihlah hidup dalam pendamaian. Karena itu, mari buka hati dan pikiranmu. Belajarlah untuk melupakan segala kesalahan orang lain. Hilangkanlah dendam, amarah, dan kebencianmu kepada siapapun juga dimanapun engkau berada. Apakah di tengah keluargamu, terhadap sanak saudaramu, lingkungan tempat di mana engkau tinggal, tempat di mana engkau bekerja, bahkan mungkin saat ini di gereja di mana engkau beribadah, di gereja di mana engkau melayani, yang selama ini engkau memendam sesuatu dalam hatimu. Lepaskan, hilangkan, lupakan semuanya itu. Biarlah kebencian itu disernakan oleh darah Kristus yang memberikan keampunan dosa dalam dirimu. Hari ini adalah hari yang tepat untuk merenungkan dan melakoni firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sepahit atau sejahat apapun yang mungkin pernah engkau terima dari orang lain yang membencimu, mari lupakan saat ini. Lepaskanlah semua egomu. Jangan andalkan logikamu dan cara dunia ini menyelesaikan masalah. Namun, selesaikanlah semuanya dengan hati nurani yang bersih,
dengan penuh maaf. Rajutlah kembali persekutuan yang sempat renggang oleh karena kebencian. Jadikanlah musuhmu menjadi sahabatmu. Balaslah segala yang jahat itu dengan segala kebaikan. Maka niscaya rasa aman, damai, dan tentram akan engkau rasakan dalam hidupmu. Yakinlah, semangat baru, sukacita yang baru akan mengalir dalam jiwamu ketika kasih Allah itu menguasai kehidupanmu. Oleh karena itu, tetaplah berpegang teguh dengan pengajaran Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah perintah Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber segala kasih, setia, dan rahmat, Engkau ya Tuhan Yesus yang mengajarkan kami untuk saling mengasihi. Kepadamu sajalah kami serahkan segala hati dan perbuatan kami. Engkau yang mengetahui seluk-beluk hati dan pikiran kami masing-masing. Ajar dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan, yaitu untuk hidup saling mengasihi dan membalas segala kejahatan dengan kebaikan. Kiranya damai sejahtera-Mu tercurah atas kehidupan kami, agar hati, jiwa, dan pikiran kami dan segenap perbuatan kami dipenuhi dengan damai dan sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.